Halo, assalamualaikum. Akhirnya tablet barunya Advan ini mampir juga di meja unboxing gonta-ganti HP. Ini adalah tablet yang banyak di request sama pemirsa karena memang Advan kali ini menawarkan sesuatu yang sangat menggoda ya dari sisi spek. Di level harga 3,5 juta kurang 1.000, dia sudah menawarkan sebuah tablet yang punya konektivitas seluler juga ya. Ini dual SIM 4G dan 4G karena menggunakan prosesor barunya Uni SoC yang cukup powerful buat gaming ya. Dan karena ini RAM-nya 8GB, nanti kita bisa tes dengan Antutu versi 9 juga. Layarnya 10,4 inci WUXGA Plus atau kurang lebih Full HD Plus ya. Dengan storage bawaan 128GB yang katanya bisa diekspansi dengan microSD hingga 2TB. Kamera belakangnya 8MP, kamera depannya 5MP, sudah Android 11. Dan apalagi? Kita baca aja di sini ya. Ya, resolusinya tepatnya 1200 x 2000 dengan Wi-Fi ABGN ESI. Lengkap ya. Bluetooth 5.0, dual SIM card nano SIM. Nih, eksternal SD card-nya sampai 2TB. Oh ya, baterainya 6200 mAh. Mantep kan? 3,5 inci, seluler 8128, layar besar 10,4. Dan ini katanya pakai quad speaker juga ya. Warnanya ini putih. Tidak ada warna lain sepertinya untuk saat ini. Dan sepertinya kalau kamu beli langsung dapat apa ini? Kayak flip case-nya mungkin ya. Nanti kita buka juga. Sekarang kita keluarkan dulu semua isi di dalam paket penjualannya. Oke, ini dia di dalam paket penjualannya. Yang pertama dapat flip case seperti ini ya. Oke, flip case-nya bukan magnetik tapi pakai silikon di bagian bodi dari tabletnya buat mencengkram tabletnya. Namakan seperti ini belakangnya buat lubang kamera, dan ini harusnya bisa ditekuk juga. Oke, ya bisa buat stand juga. Penting buat sebuah tablet untuk punya casing. Saya tidak pernah pakai tablet tanpa casing karena takut jatuh kan berat. Sama yaitu buat stand, buat ditaruh di meja ya. Ini adalah penjelasan tab VX, Advan tab VX atau V10 kali ya namanya ya. Daya tahan baterainya buat standby dengan pemutar video lokal 1080p itu bisa sampai 7,5 jam ya, simultan nonton video. Dan ini adalah informasi penting produk dan kartu garansi serta daftar service centernya ya, Bandung di Kosambi. Lalu dapat bundling juga dari M3 Uridu. Dan kita lihat kepala chargernya. 5V 2A alias 10W ya si chargernya. Oke, kabelnya sudah USB Type-C. Mantap. Dan ini dia SIM tray ejectornya. Ya, dia dual nano SIM card ya. Jadi ada konektivitas selulernya juga. Dan sudah terpasang anti gores bawaan. Kita bisa lihat bubble sedikit di sini. Tapi ya sudah kita lepaskan dulu. Oh, bubble-nya masih ada. 2 saja. Dan kita lihat di sisi atas, secara build quality sih ini full ini ya, terbuat dari polikarbonat sepertinya, mungkin kecuali layarnya yang dari kaca, karena frame-nya plastik dan back cover-nya juga plastik sama. Tapi saya suka adalah back cover-nya punya finishing matte dengan warna putih yang cantik ya, simple banget, nggak glossy, itu yang saya suka. Saya sekarang tidak terlalu suka dengan yang glossy-glossy. Kemudian kita lihat di atas ada tombol power, tombol volume rocker, kemudian di sini ada slot untuk SIM card-nya. Kita akan lihat apakah sudah triple card slot ataukah masih hybrid. Oke, hybrid ya. Jadi 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card dan 1 micro SD. Dan di sisi kanan ada 2 buah speaker grill, masing-masing lubangnya 9. Di sisi kiri juga sama, plus juga port USB Type-C-nya. Di sisi bawah tidak ada apa-apa, menyisakan pertanyaan buat saya di mana letak mikrofonnya. Kemungkinan di ini ya, di lubang-lubang speaker ini berarti posisi mikrofonnya. Atau di depan, nggak ada. Di sekitar pinggiran layar juga nggak ada. Kemungkinan di lubang-lubang yang ada di speaker grill tadi. Ini saking mulusnya sampai hilang fokus nih kamera saya barusan. Sekarang kita nyalain. Kita akan lihat softwarenya, dan nanti kita akan tes sedikit loudspeakernya, sama skor Antutunya, sama hasil kameranya ya. Nanti video review lengkapnya mungkin menyusul. Tapi paling nggak di unboxing ini saya pengen sedikit tunjukin
apakah kualitasnya bisa diandalkan buat level harganya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan seperti ini layarnya. Bisa dilihat warnanya bright ya. Cuma memang lapisan layar depannya ini reflektif nih kalau dari pinggir tuh. Jadi si warnanya kalau dari pinggir mungkin akan sedikit susah dilihat. Bisa jadi bagus, jadi orang nggak bisa nyontek, tapi bisa jadi kalau misalkan mau nonton rame-rame, rada susah ya. Itu biasanya terjadi karena ada jarak antara panel display dengan digitizer-nya atau panel sentuhnya ya. Sekarang kita akan lihat dulu di about-nya. Storage-nya berapa yang tersisa dari 128 GB. Oke, 116 GB free, 90% terpakai. Kalau dilihat di application drawer-nya, aplikasi yang sudah terinstall bawaan sangat minim ya. Good job, karena saya tidak suka terlalu banyak aplikasi bawaan atau bloatware dalam sebuah gadget. Hanya aplikasi-aplikasi Google yang ada di sini, kayak Files, Duo, Keep Notes, Play Store, YouTube Music, YouTube, Photos, Gmail, Google. Jadi dia nggak punya bahkan galeri bawaan, dia pakainya Google Photos, sama Files pun pakai filesnya Google. Nah, sekarang kita akan install dulu Antutunya. Kita lihat dulu detailnya dari speknya. UMS 512 1H10 ya, T618 unit SoC ya. Dengan GPU Mali G52, resolusi layarnya 1200x2000, kamera belakang 8 MP, RAM-nya LPDDR4 atau 4X dengan frekuensi 1,866 GHz atau 1866 MHz. RAM-nya 8 GB. Oke, betul. CPU-nya Cortex A75 dan A55. Ini kalau nggak salah 12 nanometer, benar? Kerasnya 12 nanometer. GPU-nya Mali G52, layarnya 60 Hz. Dimensi layar 10,4 inci, berarti PPI-nya 224 ya. Kemudian kamera depan 8 MP, belakang depan 5 MP. Tidak ada optical stabilization maupun video stabilization yang disupport. Baterainya benar 6200 mAh. Teknologinya lithium ion. Android 11. GPS ada, Wi-Fi, Bluetooth, NFC yang nggak ada ya. Dan networknya 4G-nya sudah Cat 7. Sensor banyak yang nggak ada tuh. Cuma ada acceleration sensor, sama light sensor, step counter, step detection, sama significant motion sensor. Oke. Jadi, ya buat yang senang pakai gyroscope, mungkin tidak akan bisa ya main dengan gyroscope di sini. Nanti skor Antutunya akan saya munculkan di akhir, karena saya mau bahas dulu yang lain-lain. Pertama kita cek about-nya. About tablet, Advanced Tab VX. Android 11 dengan security update-nya di 5 Agustus 2021 ya. Dan apakah ada sistem update di sini? Update-nya di mana? Ini ada. Belum ada sistem update ya. Dan kita lihat kameranya. Seperti ini UI kameranya. Sayangnya UI-nya portrait ya. Coba kita set. Auto rotate-nya sudah menyala. Dan kameranya memang harus selalu portrait begini. Ya, ya sudahlah. Modenya ada panorama. Kemudian Pro. Pro bisa atur shutter speed. Paling tinggi 1/5 detik saja. Lumayan lah ya. Fokus manual. ISO dari 100 sampai 1600, white balance, sama ini contrast sama saturation, serta ada exposure compensation. Burst, capture ini buat foto biasa. Dan videonya kita akan cek resolusinya. Kamera belakang, Full HD, 1080p, 30 fps maksimal berarti ya, kalau tidak ada pemilihan frame rate. Dan kamera depan, ya sayangnya 5 megapikselsnya hanya bisa merekam HD 720p. Padahal siapa tahu mau ini ya, mau ngerekam facecam buat konten, time lapse sama more. Ada night mode, DV night, video night juga ada, audio note, interval, QR code sama filter. Filternya oke, filter color ya. Seperti itu kameranya. Silakan juga disimak dulu hasil foto dan videonya.
ini adalah perekaman dengan kamera depan dari Advan Tab VX atau V10. Entah bacanya gimana yang benar ya. Brightness-nya so-so, lumayan aja. Ini di dalam ruangan dengan pecahan yang sangat cukup sebetulnya. Tapi memang yang disayangkan adalah perekaman kamera depannya hanya HD 720p ya, 720p. Kemudian kalau audio silakan sambil didengarkan. Ini jarak dari mulut saya ke tabletnya sekitar 30 cm ya, maksimal 40 cm lah. Saya belum tahu mikrofonnya di mana, tapi kemungkinan di kiri ya, di antara lubang-lubang speaker itu. Jadi silakan disimak suara saya dan di komen, bagus atau enggak ya. Ini perekaman video dengan kamera belakang Advan Tab VX atau V10. Silakan disimak beberapa hal seperti detail. Ya, oke, buat ambil fokus ya, seperti itu. Masih rada maju mundur, jadi kayak dangdut sedikit. Detail metering kita coba dari yang terang ke yang biasa. Oke, main cepat sih kunci meteringnya. Kolong ada kaki. Oke, autofocus dari yang jauh, speak good or remain silent. Autofocusnya rada-rada susah ngunci tuh. Lalu kita pindahkan ke yang dekat, Optimus Prime. Ya, silakan disimak aja ya, sambil saya panning-panning. Apakah frame rate-nya ngedrop atau ngeblur nggak gambarnya? Komen ya. Oke, sudah. Gimana? Audionya clear nggak buat ngerekam video dengan kamera depan? Dan kamera belakangnya apakah segitu? Buat ngerekam video masih bisa diandalkan? Dan foto-fotonya cukup tajamkah buat kondisi indoor seperti ini? Kamu komen langsung ya. Sekarang kita akan tes dulu loudspeakernya. Saya akan butuh setup dulu mikrofonnya biar ketahuan ya stereonya seperti apa, seimbang atau tidak. Kelihatan kan layarnya bagus ya, warnanya keluar semua, dan memang keempat loudspeakernya berfungsi semua. Kerasa beda ketika ditempelin jari tuh getar. Audionya kece segitu, jadi karena 4 pasti depth-nya lebih dapat ya. Yang pasti powernya sih dapat banget, kencang segitu ya. Jadi buat multimedia, buat hiburan sih tablet ini bisa banget lah diandalkan. Prosesornya kuat, buat ya streaming mah kuat lah pastilah. Kalau buat game, nanti kita akan tes dengan PUBG Mobile, tapi mungkin video review aja kali ya, karena saya yakin UniSoC T618 ini kuat sih. T610 aja kuat, apalagi ini dengan RAM 8GB harusnya kuat ya. Sekarang kita mungkin akan tutup video ini dengan skor Antutunya saja dulu, dan teman-teman yang menunggu link pembeliannya seperti biasa akan ada di deskripsi ya. Harganya resminya 3,5 juta kurang 1.000. Semoga banyak seller yang jual lebih murah lagi. Dan semoga sudah include dengan ininya ya, flip case-nya. Karena kalau buat dipakai, serius, tablet itu selalu lebih baik dengan casing proteksi seperti ini. Sejauh ini warnanya tersedia putih ya. Dan case-nya warna dark gray dengan silikonnya hitam. Oke. Tidak ada yang tertutup, portnya mantap. Dan bisa diberdirikan seperti ini, walaupun tidak ada stopnya di sini. Tapi dia bisa sih diatur mau di yang mana aja berhentinya. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini formula yang tepat dari Advan di level harga segitu menampilkan sebuah tablet dengan besar layar seperti ini, spek RAM yang besar, storage besar juga, dan prosesor yang masih kuat buat gaming? Dan juga jangan lupa ini punya konektivitas seluler dual nano SIM ya, 4G tentu saja. Oke. Pokoknya kalau tertarik, segera menuju ke link di deskripsi video ini. Saya akan coba buatkan video reviewnya. Akan coba dulu buat nonton video, nonton bola ya, sama main game dan lain-lain di tablet ini. Buat kita nanti kasih kesimpulan apakah worth it buat ngeluarin uang 3,5 juta buat tablet lokal ini. Untuk saat ini, videonya sampai di sini. Jangan lupa bersyukur, biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari kota Cimahi, I'll go and wait undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.